Halo Mina, jumpa lagi bersama DJ Channel. Oke, kali ini DJ akan merecap salah satu anime terbaik yaitu One Punch Man. Seperti biasa, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada suatu siang yang damai, tiba-tiba muncul sebuah ledakan besar di pusat kota A. Di balik ledakan tersebut, muncul sosok monster yang menyerupai sosok Piccolo, namun berwarna ungu. Monster yang diketahui bernama Vaccine Man ini lantas terbang dan menghancurkan seluruh bangunan kota dengan kekuatan supernya. Pusat asosiasi hero pun kebingungan, apalagi beberapa hero telah dikalahkan dengan telak oleh Vaccine Man. Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh Vaccine Man sungguh tidak main-main. Di sisi lain, nampak seorang pria botak berjubah putih yang mulai bergerak dari persembunyiannya. Dengan kecepatan tinggi, dia menyelamatkan seorang gadis dari cengkraman Vaccine Man. Pria botak ini pun mengaku kalau dirinya adalah seorang hero, dan dia melakukan pekerjaan pahlawannya ini hanya karena hobi saja. Latar belakang si botak yang aneh membuat Vaccine Man kesal. Vaccine Man tercipta dari polusi yang dihasilkan oleh manusia secara terus-menerus. Perbuatan buruk manusia membuat Vaccine Man sangat marah dan berubah menjadi sosok monster besar yang sangat mengerikan. Dia berencana memusnahkan semua manusia karena manusia tersebut telah mengotori seluruh bumi. Namun saat akan menyerang, Vaccine Man langsung tewas begitu saja setelah menerima satu pukulan dari si botak. Melihat musuhnya kalah dalam sekali pukulan, justru membuat si botak sangat tidak senang. Dia benar-benar sangat kesal dan depresi. Scene pun kembali 3 tahun yang lalu, di mana pria botak sebelumnya masih memiliki rambut. Pria yang bernama Saitama ini nampak diam dan pasrah di hadapan monster kepiting. Dia adalah pengangguran, yang hingga saat ini masih berusaha mencari lowongan kerja. Sayangnya setelah ada panggilan dia malah gagal total. Hal ini pun membuatnya jadi tidak peduli pada dirinya sendiri. Apalagi di hadapannya ada monster yang siap mencabut nyawanya. Untungnya si kepiting mengabaikannya, karena Saitama memiliki tatapan mata kosong seperti si monster. Si kepiting pun berlalu, karena dia sedang sibuk mencari target yang lainnya, yaitu seorang bocah dengan dagu terbelah. Jika bertemu bocah tersebut, si kepiting bakal membantainya habis-habisan. Sesaat kemudian, Saitama malah bertemu dengan bocah dagu terbelah di sebuah taman bermain. Dia pun terkejut mendengar pengakuan lugu si bocah, di mana perbuatannya sangat jelas membuat si kepiting marah besar. Saitama akhirnya memilih pergi, karena menganggap masalah ini bukanlah urusannya. Tanpa diduga, monster kepiting datang dan langsung menyerang si bocah. Parahnya lagi, Saitama malah menyelamatkan bocah tersebut dan memintanya untuk segera melarikan diri. Sontak saja monster kepiting langsung menghempaskan Saitama. Namun Saitama tidak menyerah. Dia kembali bangkit dan melempar si kepiting dengan batu. Dia tidak akan membiarkan bocah tersebut terbunuh di depan matanya. Sambil melepas jasnya, Saitama mengungkapkan cita-citanya, di mana dia ingin menjadi hero yang mampu mengalahkan semua penjahat dengan satu pukulan. Si kepiting lantas menghajar Saitama dengan brutal. Namun saat dia melepaskan serangan capitnya, saat itu juga Saitama menghindar, sekaligus mengunci mata kanan si kepiting hingga organ dalamnya keluar semua. Alhasil, si kepiting pun dikalahkan dengan begitu telak. Kembali ke masa kini, di mana Saitama selalu berlatih keras hingga kepalanya botak. Tiba-tiba saja saat itu muncul raksasa yang menghancurkan Indomaret tempat Saitama berbelanja. Hanya dengan sekali hempasan tangan, si raksasa mampu menghancurkan banyak bangunan di kota D. Sesaat kemudian, si raksasa dan saudaranya berencana untuk menghancurkan kota sebelah, yaitu kota B. Si raksasa sangat puas karena berhasil menjadi manusia terkuat. Demikian juga dengan kakaknya, yang mengagumi kekuatan super milik adiknya. Tanpa diduga Saitama menaiki pundak si raksasa, dan sang kakak langsung memerintahkan adiknya untuk membunuh Saitama. Tanpa diduga, raksasa tersebut malah menggeprek kakaknya, dan tentunya dia langsung histeris saat menemukan kakaknya tewas di telapak tangannya.
Dia pun sontak mengeprek Saitama dan menghujaninya dengan banyak pukulan super kuat. Namun setelahnya Saitama langsung melesat dan menjatuhkan si raksasa dengan sekali pukulan. Si raksasa pun langsung KO begitu saja. Bagi Saitama, menjadi manusia terkuat adalah hal yang sangat membosankan. Ketika waktu mulai petang, Saitama merenungi tentang emosinya yang semakin tiada. Kekuatannya yang tidak masuk akal membuatnya kehilangan rasa takut, tegang, senang, ataupun marah. Dia pun didatangi oleh monster mobil yang mencintai mobil modifikasi. Namun saat si mobil mengancam, tiba-tiba saja dia hancur berkeping-keping oleh tinju Saitama. Saitama pun merasa hampa, karena saat ini semuanya harus berakhir dalam sekali pukulan. Pada keesokan harinya, Saitama yang baru saja bangun tidur, tiba-tiba diserang oleh sekumpulan monster bawah tanah. Saitama pun dibuat kewalahan dan apartemennya juga rusak parah. Saat ini para monster bawah tanah telah menghancurkan 70% populasi makhluk permukaan bumi. Namun mereka kaget karena ada manusia seperti Saitama yang tidak mati setelah dipukul. Saat salah satu monster hendak menyerang, Saitama langsung menghancurkannya dengan satu pukulan. Pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari. Saitama lantas menyerang dan berhasil menghabisi para monster satu persatu. Namun dia dipukul mundur oleh seekor monster bawah tanah yang cukup besar. Dan serangan si monster mengakibatkan ledakan setara bom atom. Ketika si monster merasa menang, tiba-tiba saja Saitama bangkit dan kembali melakukan perlawanan. Serangan kuat para monster membuat jantung Saitama berdetak kencang. Dia pun sangat bersemangat karena bisa kembali merasakan ketegangan yang telah lama dilupakannya. Setelah berhasil mengalahkan semua monster, tanpa diduga muncul Raja Monster bawah tanah super besar yang siap meladeni Saitama. Tentu saja Saitama sangat tertantang dan dia akan menghabisi Raja Monster dengan segenap kekuatannya. Tapi ternyata, semua kejadian tadi hanyalah mimpi Saitama saja. Lingkungan di sekitar apartemennya juga nampak baik-baik saja. Sesaat kemudian, muncullah Raja Monster bawah tanah yang berniat mengacau permukaan. Saitama pun langsung menendang si Raja Monster hingga tewas. Hal ini pun tentu saja membuat para anak buah monster sangat ketakutan. Mereka pun memutuskan kabur dari Saitama dengan mengibarkan bendera putih. Beberapa hari kemudian, TV menyiarkan tentang serangan badai nyamuk di kota Z. Para nyamuk menghisap darah hewan ternak hingga jadi tulang belulang berselimut kulit. Penyiar TV menghimbau agar masyarakat menghindari nyamuk sejauh mungkin. Saat Saitama menyirami tanamannya, dia disatroni oleh seekor nyamuk yang sangat mengganggu. Hebatnya, nyamuk kecil ini mampu menghindari semua gebrakan Saitama dengan mudah. Tentu saja Saitama sangat kesal. Dia pun mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghabisi satu nyamuk tersebut. Di sisi lain, muncul cyborg yang bernama Genos, dan dia sangat serius mengawasi pergerakan ribuan nyamuk di sebuah gedung bertingkat. Sesaat kemudian, dia pun menemukan monster nyamuk dan langsung melepaskan serangan apinya. Dia memastikan kalau monster ini adalah dalang di balik serangan wabah nyamuk yang terjadi belakangan ini. Dia pun memutuskan untuk membasmi ratu nyamuk tersebut. Si nyamuk pun mengerahkan semua pasukannya untuk membunuh Genos. Hebatnya, Genos berhasil membakar semua pasukan nyamuk tersebut dan membuat monster nyamuk agak terkejut. Keduanya pun bertarung dengan brutal. Sayangnya si Genos harus kehilangan lengan kirinya karena diseruduk oleh tanduk si nyamuk. Tanpa diduga, Genos berhasil menebas kedua kaki si nyamuk dan melepaskan serangan apinya pada monster tersebut. Namun si nyamuk berhasil lolos, dan dia mengumpulkan semua pasukannya dari balik hutan untuk memberikan suplai darah tambahan. Ketika Genos hendak meledakkan si nyamuk, tanpa diduga Saitama yang sangat kesal berlari ke arahnya. Saitama masih berusaha menghabisi satu nyamuk yang mengganggunya sedari tadi dengan baygon. Saat itulah monster nyamuk mengerahkan pasukan besarnya untuk menghabisi Genos. Genos pun meledakkan pasukan nyamuk tersebut dengan brutal, hingga serangannya membumi hanguskan lingkungan di sekitarnya. Dia pun sangat kaget ketika melihat Saitama baik-baik saja, walau pakaiannya terbakar tidak tersisa. Si nyamuk yang sudah berevolusi lantas membantai Genos hingga tubuh cyborgnya hancur berantakan. Dia pun berencana meledakkan dirinya sendiri sebagai bentuk pertahanan terakhirnya. Tanpa diduga, Saitama langsung mengeprek si nyamuk hingga monster tersebut tewas seketika. Genos pun sangat terkejut dengan kekuatan Saitama. Dengan serius, dia memohon pada Saitama untuk dijadikan muridnya.
Setelah memperbaiki kerusakan tubuhnya, Genos bertandang ke apartemen Saitama. Saitama pun agak risih karena Genos selalu bertanya tentang kekuatan besarnya. Dia pun bercerita tentang asal-usulnya hingga memiliki tubuh cyborg seperti sekarang. Dia juga sedang mengejar cyborg gila yang merenggut semua nyawa keluarganya. Genos pun terus bercerita panjang lebar hingga membuat Saitama benar-benar kesal. Singkatnya, Genos menginginkan agar Saitama mengajarinya cara untuk menjadi lebih kuat. Tanpa diduga, muncul seekor monster belalang sembah yang menghancurkan apartemen Saitama. Tentu saja Saitama langsung membunuhnya dengan satu pukulan. Genos pun kaget ketika menemukan Saitama telah membantai dua monster di luar apartemennya dengan begitu cepat. Namun Saitama dijebloskan ke dalam tanah oleh monster tikus tanah. Selain itu, di hadapannya muncul monster singa dan juga armor gorila yang saat ini tengah dihadapi oleh Genos. Monster singa dan tikus agak kaget ketika melihat Saitama berhasil keluar dari dalam tanah dengan begitu mudah. Si singa pun melepaskan segenap kekuatannya untuk membantai Saitama. Sayangnya, semua serangan cakarnya tidak ada satupun yang berhasil mengenai Saitama. Dengan santai, Saitama melepaskan rentetan pukulan biasanya pada si singa, hingga tubuh monster tersebut hancur berhamburan. Situasi ini pun membuat si tikus tanah sangat ketakutan. Dia yang tidak tahu menahu tentang kekuatan Saitama langsung kabur melalui lubang bawah tanah buatannya. Sayangnya dia tidak bisa kabur karena Saitama berhasil mengejar dan menghabisinya. Sementara itu, Genos berhasil mengajar si gorila hingga tidak berdaya. Si gorila pun mengancam kalau nantinya si Genos akan dihancurkan oleh rumah evolusi monster. Namun setelahnya si gorila langsung ketakutan dan meminta maaf. Apalagi saat ini Saitama berhasil membantai semua teman-temannya. Gorila pun secara sukarela akan membeberkan semua rahasia rumah evolusi monster pada Saitama dan Genos. Dahulu kala, ada seorang ilmuwan muda yang sangat jenius. Dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dan dia telah memberikan banyak kontribusi pada dunia. Namun setelahnya dia mulai kecewa dengan dunia ini. Meskipun banyak yang memuji kejeniusannya, namun tidak ada seorang pun yang mengakui teori buatannya. Tidak ada satupun yang mau bekerja sama dengannya. Dia pun geram, karena semua orang menganggapnya sinting dan tidak waras. Pun demikian, dia akan maju sendirian untuk merealisasikan penelitiannya selama ini. Pria yang diketahui bernama Genos ini terus bekerja hingga usianya 70 tahun. Tanpa diduga usahanya membuahkan hasil dan dia bisa menjadi muda kembali. Dia pun mengkloning dirinya sendiri dan menamakan laboratoriumnya sebagai rumah evolusi. Genos dan kloningannya berhasil menciptakan makhluk baru dengan melakukan percobaan berulang kali pada hewan. Tak lama kemudian dia mulai melakukan percobaan pada manusia. Itulah penjelasan singkat dari si gorila pada Saitama dan Genos. Intinya, Genos tertarik dengan tubuh Saitama yang kuat untuk melampaui umat manusia. Tanpa basa-basi, Saitama pun mengajak Genos untuk melakukan serangan balik pada rumah evolusi hari ini juga, karena Sabtu besok ada acara cuci gudang di supermarket. Sementara itu di rumah evolusi, Genos dan kloningannya sangat kaget karena pasukan monsternya dimusnahkan dalam sekejap. Selain itu mereka juga bingung karena Saitama dan Genos akan segera datang. Genos sangat khawatir kalau semua penelitiannya selama ini akan dihancurkan. Dia pun tidak ada pilihan lain dan memerintahkan kloningannya untuk mengeluarkan kartu asnya, yaitu si monster Asura Kabuto. Walau sangat beresiko, dia juga menyiapkan banyak jebakan di lantai 1 hingga 8 untuk menghentikan Saitama dan Genos. Dalam sekejap mata, Saitama dan Genos telah sampai di rumah evolusi dengan berlari saja. Tanpa banyak bicara, Genos langsung meledakkan 8 tingkat bangunan rumah evolusi dengan sekali serang hingga rata dengan tanah. Mereka berdua pun menemukan sebuah jalan rahasia menuju tempat mencurigakan di bawah tanah. Di lokasi yang sama, monster Kabuto telah membantai semua kloningan Genos. Genos pun menyapa Kabuto yang hingga kini sulit dikendalikan. Walau memiliki fisik dan kecerdasan tinggi, namun Kabuto adalah monster yang mentalnya tidak stabil. Genos pun tidak peduli jika dia dibunuh Kabuto. Dia lantas menginformasikan tentang sampel penting yang sangat kuat dan hanya bisa dilawan oleh Kabuto saja. Genos meminta Kabuto untuk menangkap Saitama, hidup atau mati.
Kabuto pun langsung mendatangi Saitama dan menyeruduk Genos hingga tergencet dinding. Dia lantas mengajak Saitama berduel di sebuah ruangan khusus bertarung. Namun saat hendak bertarung, Genos melepaskan semburan api besarnya pada si Kabuto. Dia berlari secepat kilat dan menyerang Kabuto dengan kobaran api. Selain itu, Genos juga melepaskan Machine Gun Blow dan menghujani Kabuto dengan tinju apinya. Sayangnya Kabuto sangat kuat. Dia menghempaskan Genos dan menghentikan serangan api hanya dengan tiupan saja. Melihat monster Kabuto yang nampaknya kuat, Saitama pun sedikit bersemangat. Genos yang kesakitan ingin menyaksikan pertarungan Saitama melawan Kabuto dengan kepalanya sendiri. Bagaimanapun juga, dia menjagokan sosok Kabuto yang merupakan monster terkuat dari rumah evolusi. Namun Genos sangat kaget ketika melihat Kabuto menjauh ketakutan sesaat setelah mendekati Saitama. Kabuto sendiri sadar kalau tadi dia menyerang Saitama, dia pasti langsung mati. Dia pun berteriak keras dan menanyakan mengapa Saitama begitu kuat. Saitama yang awalnya bingung langsung berubah serius dan menjawab pertanyaan tersebut. Dia juga meminta Genos untuk memperhatikan rahasia kekuatannya, di mana yang terpenting adalah bisa konsisten melakukan latihan atau tidak. Semuanya pun bertanya-tanya tentang latihan model apa yang mampu membuat Saitama sekuat ini. Saitama lantas mengungkapkan kalau selama 3 tahun ini dia melakukan latihan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km setiap hari. Penjelasan Saitama membuat semuanya sangat terkejut. Awalnya Saitama memang merasa kesulitan dalam menerapkan latihan ini. Dia pun berpikir untuk istirahat sehari saja. Namun untuk menjadi hero yang kuat, dia harus selalu berlatih walau keadaan begitu sulit. Tanpa diduga, dalam waktu 1,5 tahun muncul perubahan fisik, di mana Saitama menjadi botak dan kekuatannya meningkat tajam. Itulah rahasia kekuatan Saitama. Rumah evolusi yang menggunakan cara instan tidak akan mungkin sanggup melampauinya. Namun si Genos malah marah dan menganggap Saitama hanya bercanda saja. Menurutnya, latihan Saitama hanyalah latihan pembentukan otot biasa, dan porsi latihannya sama sekali tidak berat atau biasa-biasa saja. Dia mau menjadi lebih kuat dan tidak ingin mendengarkan bualan Saitama seperti ini. Dia yakin, pasti ada rahasia penting lainnya yang selama ini Saitama sembunyikan. Namun mau dicecar seperti apapun, faktanya Saitama hanya melakukan latihan itu saja. Si Kabuto pun mulai marah, dan dia berevolusi menjadi Kabuto mode pembantai dengan fisik yang sangat kekar. Kalau sudah berubah menjadi mode ini, Kabuto akan mengamuk dan tidak bisa mengendalikan dirinya selama seminggu penuh. Setelah membunuh Saitama, dia berencana pergi ke kota dan mengamuk hingga Sabtu depan. Mendengar hal ini membuat Saitama sangat terkejut. Kabuto pun menghajar Saitama dengan begitu keras tanpa ada jeda. Anehnya Saitama hanya diam, dan dia menerima semua serangan Kabuto tanpa perlawanan. Ketika Kabuto hendak menghabisi Saitama, saat itu juga Saitama meninju Kabuto dengan histeris. Saitama sadar kalau hari ini adalah hari cuci gudang yang dinanti-nantinya. Tubuh Kabuto pun hancur berantakan hingga membuat Genos sangat terkejut. Genos pun menginformasikan pada Saitama kalau acara cuci gudang masih berlangsung. Tentu saja Saitama langsung bangkit untuk menyempatkan diri hadir di acara tersebut. Mereka berdua pun menghancurkan tembok ruang pertarungan untuk membuka jalan pulang. Melihat fakta ini, Genos memutuskan untuk berhenti melakukan penelitian lagi. Jalan pikirannya mulai terbuka, dan dia berjanji untuk introspeksi diri. Beberapa hari kemudian, muncul kelompok geng Paradise yang dipimpin oleh penjahat kelas B, yaitu Hammerhead. Mereka berkampanye di pusat kota F dan meyakini kalau bekerja itu harus bersifat sukarela. Hammerhead memaksakan idealismenya, di mana bekerja itu adalah hal yang sangat menjengkelkan. Apalagi selama ini masyarakat malah dikekang oleh pekerjaannya sendiri. Ketika semua orang mengabaikannya, dia lantas memutuskan untuk menghancurkan rumah orang terkaya di kota F, yaitu Zeniru. Mereka pun tiba di gedung pencakar langit yang diduga milik Zeniru. Tanpa banyak kata, salah satu anak buah Hammerhead langsung menghancurkan gedung tersebut dengan sekali serang. Setelah gedung hancur, ternyata mereka salah sasaran. Gedung milik Zeniru masih utuh di beberapa blok depan. Tanpa dosa, mereka langsung berlalu untuk mendatangi gedung Zeniru yang sebenarnya. Di sisi lain, Saitama baru saja bangun dari tidurnya. Dia pun melihat informasi tentang kegaduhan yang diakibatkan oleh geng Paradise di TV.
Sebenarnya Saitama tidak begitu peduli pada berita tersebut. Namun saat mengetahui kalau semua member geng adalah pengangguran tidak jelas dan semuanya berkepala botak, dia pun langsung tersentak. Dia lantas mengenakan baju hero-nya dan segera pergi ke TKP untuk mencegah citranya yang mungkin saja jadi buruk di mata masyarakat. Sementara itu di TKP situasi semakin tidak bisa dikendalikan. Hammerhead dan anak buahnya menghancurkan banyak fasilitas umum. Bahkan para polisi yang bertugas tidak mampu menghentikan amukan geng Paradise. Di saat genting tersebut, muncullah seorang hero yang mengayuh sepedanya untuk menghentikan pergerakan geng Paradise. Dia adalah Mumen Rider, seorang ksatria tanpa SIM. Sayangnya si Mumen Rider langsung terkapar begitu saja dengan sekali sikat. Di tempat lain, Zenitsu tidak ingin kabur dari gedungnya karena takut reputasinya akan hancur di masyarakat. Saat itu muncul seorang ninja modern yang bernama Sonic di dalam ruangan Zenitsu. Dikarenakan masih memiliki kontrak dengan Zenitsu, Sonic berjanji akan membereskan semua geng Paradise. Dia pun menemui gerombolan Paradise di sebuah hutan dan akan membantai semuanya tanpa terkecuali. Hammerhead lantas memerintahkan semua anak buahnya untuk maju dan membunuh Sonic. Sayangnya semuanya dipenggal habis oleh Sonic dan hanya menyisakan si Hammerhead saja. Tentu saja Hammerhead mulai ketakutan dan dia melempari Sonic dengan banyak batu-batu besar. Hebatnya, Sonic mampu menghindari semua serangan beruntun Hammerhead dan dia melesat sangat cepat untuk menghabisi si pria gundul tersebut. Hammerhead yang tidak mampu melihat pergerakan Sonic langsung menarik batang pohon besar dan menghempaskannya tepat di jalur lintasan Sonic. Sayangnya dia langsung KO ketika Sonic melesatkan kunainya tepat di belakang kepala Hammerhead. Anehnya, si Hammerhead langsung lenyap begitu saja ketika Sonic masih sibuk menelpon Zenitsu. Ternyata si Hammerhead lari tunggang-langgang meninggalkan Sonic. Lapisan tengkoraknya sangat tebal hingga kunai Sonic tidak mampu menembusnya. Dalam pelariannya, dia bertemu dengan Saitama yang sepertinya tersesat dan tidak tahu jalan. Awalnya Hammerhead mengira kalau Saitama ingin masuk ke dalam geng Paradise karena sama-sama gundul. Namun di sini Saitama sengaja mencari Hammerhead hanya untuk membuat perhitungan. Sontak saja si Hammerhead langsung membokem Saitama dengan tinju supernya hingga menimbulkan ledakan yang lumayan besar. Namun dia sangat terkejut saat melihat Saitama masih berdiri di depannya. Saitama sendiri agak kecewa karena kekuatan Hammerhead biasa saja. Dia pun mengejek kostum Hammerhead yang sangat norak. Tentu saja si Hammerhead sangat marah dan langsung mengerahkan kekuatan berputarnya. Namun serangan tersebut bisa dihentikan dengan mudah oleh Saitama. Dengan sekali pukul, Saitama berhasil menghancurkan kostum Super Hammerhead hingga hancur berantakan. Saitama lantas meminta Hammerhead untuk tidak berbuat jahat lagi. Dan tentu saja si Hammerhead langsung kabur mengambil langkah 1000. Ketika Saitama mau pulang, tiba-tiba saja Sonic menghentikan langkahnya. Dia yang tidak tahu apa-apa, langsung mendapatkan serangan kunai dan pedang Sonic. Hebatnya, Saitama mampu menghentikan dua serangan mematikan Sonic dengan sangat mudah. Sonic pun terkejut, dan dia meyakini kalau Saitama adalah member geng Paradise karena kepalanya botak. Sonic berkata kalau dia tidak mengenal Saitama. Dia juga tidak mau mendengar penjelasan apapun, apalagi Saitama telah mematahkan dua serangan kuatnya. Dengan gerakan supernya, Sonic pun mulai menekan Saitama. Tapi dia sangat kaget karena Saitama mampu melihat pergerakannya. Sonic lantas mengeluarkan teknik tendangan berputarnya. Namun serangan tersebut bisa dihindari Saitama dengan mudah. Saitama sendiri tanpa sengaja mendaratkan pukulan kecilnya di selangkangan Sonic, yang tentunya membuat ninja tersebut sangat kesakitan. Sambil menahan sakit, Sonic berpamitan pergi dan berjanji akan berlatih lebih kuat untuk mengalahkan Saitama. Pada malam harinya, Saitama curhat pada Genos tentang dirinya yang masih belum terkenal. Sebagai seorang hero, dia sudah berkontribusi cukup banyak dengan mengalahkan banyak monster dan organisasi jahat. Saitama sangat depresi, apalagi saat Sonic berkata tidak mengenalnya. Genos lantas membantu Saitama untuk mendaftarkan dirinya pada asosiasi hero. Jika lolos dalam seleksi, maka nantinya Saitama akan dianggap sebagai hero resmi yang sebenarnya. Saitama pun mengajak Genos untuk sama-sama mendaftar sebagai hero. Dia bahkan berjanji untuk mengangkat Genos sebagai muridnya kalau si Genos bersedia diajak daftar bersama. Tentu saja si Genos langsung ACC dan menyetujuinya. Sementara itu di kota A, tepatnya di markas pusat asosiasi hero,
Nampak para petinggi tengah mengadakan rapat penting yang membahas agenda tentang ujian seleksi hero ke-55. Di sini diketahui kalau ujian seleksi dilaksanakan secara serentak di 6 lokasi berbeda dengan jumlah 11.684 peserta. Bila dibandingkan dengan tahun kemarin, jumlah peserta meningkat sebanyak 22%. Namun mereka tidak bisa senang karena kualitas peserta masih belum diketahui. Para peserta calon hero membludak di pos seleksi 6. Semuanya pun sangat antusias untuk mengikuti rangkaian ujian seleksi. Saitama yang bertubuh kecil nampak jelas diremehkan oleh peserta lainnya. Namun mereka langsung pulang dan mengundurkan diri setelah melihat kemampuan Saitama yang benar-benar di luar nalar. Singkat cerita, Saitama telah selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan seleksi hero. Dia pun sangat optimis akan mendapatkan nilai terbaik. Genos pun demikian. Dia juga telah menyelesaikan semua seleksi dan menganggap kalau kegiatan seleksi ini benar-benar omong kosong. 1 jam kemudian, Saitama dan Genos mendapatkan lembaran kertas hasil ujian. Genos lulus dengan nilai sempurna, dan dia diakui sebagai hero kelas S, di mana kelas tersebut adalah kasta tertinggi para hero. Sementara itu, Saitama yang sebenarnya sangat kuat malah diakui sebagai hero kelas C dengan nilai yang sangat pas-pasan. Dia pun agak depresi karena peringkatnya jauh di bawah Genos. Keduanya pun mendapatkan pembekalan dari Snake yang merupakan hero kelas A. Snake sendiri sangat kesal saat melihat Saitama yang nilainya pas-pasan nampak tidak memperdulikan arahannya. Selesai memberikan arahan, Snake mengungkapkan kekesalannya pada Jinzuren di sebuah ruangan. Dia yakin kalau Genos dan Saitama akan segera mati saat menjalankan tugas pertamanya. Namun Jinzuren menyangkal karena Genos adalah anak baru dengan nilai yang sempurna. Kekuatannya sebagai hero kelas S sudah tidak diragukan lagi. Sementara Saitama yang nilainya pas-pasan telah mengalahkan semua rekor tertinggi yang ada di asosiasi hero. Kekuatan fisiknya benar-benar seperti dewa, dan sudah sangat jelas kalau Snake telah dilampaui oleh Genos. Jinzuren pun mengingatkan kalau Snake tidak waspada, maka bisa saja Saitama juga bakal menyalip peringkatnya. Untuk itulah si Snake langsung menghadang Saitama pulang. Dia berkilah kalau ini adalah materi untuk menghancurkan hero baru. Di sini sudah sangat jelas kalau si Snake tidak ingin peringkatnya dilampaui oleh member baru. Dengan teknik serangan ularnya, dia bergerak dan meninju muka Saitama. Tentu saja dalam sekejap Snake langsung terjungkal dan tidak sadarkan diri. Tanpa banyak kata, Saitama pun kembali berjalan pulang dan meninggalkan hero kelas A tersebut begitu saja. Pada keesokan siangnya, Genos mengajak Saitama untuk latihan sparring di tempat antah berantah. Genos berterima kasih pada Saitama yang mau datang untuk berlatih bersamanya. Dia sangat serius bertarung, dengan harapan agar Saitama mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dengan kekuatan tubuh cyborgnya, Genos melesat dan menendang Saitama dengan begitu kuat. Walau serangannya tidak berhasil, namun Genos kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Saat ini tanah di TKP mulai hancur berhamburan dan Genos terus menyerang Saitama dengan sangat brutal. Melihat semua serangannya gagal, Genos kembali memaksimalkan kekuatannya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, namun sayangnya Genos lagi-lagi gagal mendaratkan satu serangan pun pada Saitama. Dia kesal, karena mulai sejak awal dia hanya menyerang bayangan Saitama saja. Genos pun kembali mendekati Saitama dan melepaskan serangan api supernya. Anehnya, Saitama sudah berpindah membelakanginya. Genos meminta Saitama untuk lebih serius bertarung dan tidak perlu menahan diri. Dia memiliki harapan yang besar untuk melampaui Saitama melebihi apapun. Saat itulah dengan kecepatan tinggi, Saitama langsung mendekati Genos. Genos yang kaget secara refleks langsung menendang. Namun tendangannya tidak kena, dan saat itulah Saitama mulai serius dengan melepaskan tinju supernya. Tinju Saitama nampak sangat mengerikan bagi Genos. Siapapun yang terkena tinju tersebut bisa dipastikan tewas di tempat. Udara di sekitar mereka berderak sangat kuat. Untungnya Saitama tidak mendaratkan tinjunya secara langsung pada Genos. Setelah mengeluarkan tinjunya, Saitama mengajak Genos untuk makan siang karena perutnya lapar. Genos sendiri tidak bisa berkata-kata ketika melihat tinju Saitama membuat tebing di belakangnya berlubang. Perbedaan kekuatan mereka sungguh bagaikan langit dan bumi. Setelah selesai makan, Genos didatangi Amaimax yang merupakan hero kelas A. Amaimax ingin bertemu Genos secara langsung karena Genos adalah hero baru yang mampu melampaui kelas A. Singkatnya,
Amai menyambut baik kedatangan Genos sebagai seorang hero. Dia menganggap Genos adalah sosok hero yang sangat menarik. Beberapa saat kemudian, Genos berpamitan pulang pada Saitama untuk melengkapi diri. Namun esoknya Saitama dibuat bingung karena Genos mendatangi apartemennya dengan tas yang sangat besar sekali. Intinya, Genos ingin tinggal bersama Saitama, dan tentunya Saitama langsung menolaknya dengan keras. Namun saat Genos mengeluarkan segepok uang untuk membayar biaya apartemen, tiba-tiba saja sikap Saitama berubah jadi baik. Beberapa hari kemudian, Saitama agaknya mulai tidak nyaman dengan keseharian Genos yang selalu memperhatikannya. Genos selalu mencatat apapun kegiatan Saitama untuk mendapatkan pelajaran tentang kekuatan pria botak tersebut. Dia pun menginformasikan kalau hero kelas C yang tidak bertugas selama seminggu, maka namanya akan dihapus dari daftar aliansi hero. Tentu saja Saitama sangat kaget, karena beberapa hari ini dia hanya nonton TV saja. Bukan tanpa alasan, dia melihat TV untuk mendapatkan informasi tentang serangan monster, bencana besar atau semacamnya. Biasanya hero kelas C hanya mengejar pencuri, perampok, ataupun begal. Banyaknya jumlah hero kelas C otomatis memaksa mereka untuk selalu aktif bertugas. Hal inilah yang membuat beberapa di antaranya harus berhenti atau banting setir mencari pekerjaan lain. Saitama pun panik, dan dia langsung mengenakan kostum hero-nya untuk memburu penjahat. Dia juga tidak mau Genos mengikutinya keluar, karena hal tersebut hanya akan membuatnya semakin terhina. Dengan begitu serius, Saitama memberikan target agar Genos tidak mengikutinya keluar. Genos harus berlatih keras agar mampu memasuki peringkat 10 besar di kelas S. Di luar apartemen, Saitama mulai berlari kencang berkeliling kota untuk mencari penjahat. Walau sudah berusaha, namun kotanya dalam keadaan aman-aman saja. Walau sangat tertekan, dia pun akhirnya memutuskan pulang. Parahnya, esok siangnya dia malah semakin tertekan karena tidak ada satupun penjahat yang muncul. Hal ini pun membuatnya sangat takut kalau nantinya gagal menjadi hero profesional. Tanpa diduga, Saitama menangkap kunai yang tiba-tiba melesat ke arahnya. Ternyata kunai tersebut berasal dari Sonic yang selama ini selalu mencarinya. Sonic ingin membuat perhitungan atas kekalahannya kemarin. Namun Saitama memilih pergi dan menjauhi Sonic karena sedang sibuk. Tentu saja Sonic langsung naik pitam dan menebas Saitama dengan katananya. Ngerinya, Saitama berhasil menghancurkan pedang Sonic hanya dengan menggigitnya saja. Sonic pun sangat kaget, apalagi Saitama mengancam akan meninjunya jika terus mengganggu. Tanpa diduga, seorang hero yang bernama Tank Top Tiger menghentikan pertikaian Sonic dan Saitama. Ternyata Saitama dilaporkan oleh seorang wanita karena mulai kemarin dia berlari mengelilingi kota dengan ekspresi wajah menakutkan. Warga pun mulai berdatangan, dan Tiger merasa kalau namanya semakin dikenal masyarakat. Namun dia langsung KO di tempat karena Sonic menghajarnya dengan surikan ledak. Warga masyarakat pun sontak berteriak dan kabur tunggang langgang. Sonic juga melepaskan banyak suriken dan meledakkan gedung-gedung di sekitarnya agar Saitama mau melawannya. Saitama pun mulai emosi, apalagi ledakan Sonic hampir membunuh seorang bocah. Sebenarnya dia tidak ada waktu untuk meladeni Sonic. Namun saat melihat Sonic, dia teringat akan targetnya untuk menghentikan penjahat. Di mata Saitama, Sonic adalah sosok penjahat yang harus dihentikan secepatnya. Tanpa banyak bicara, Saitama lantas melesat dan memukul punggung Sonic. Parahnya, serangan santai tersebut membuat Sonic langsung KO tanpa perlawanan yang berarti. Sementara itu di pusat asosiasi hero, para petinggi tengah membahas tentang kondisi terkini dari beberapa kota yang dilindungi oleh hero kelas S ataupun di bawahnya. Banyaknya kerusakan yang terjadi membuat asosiasi hero dikritik habis-habisan. Untuk itulah mereka harus berusaha lebih keras lagi agar bencana buruk di masa depan bisa dicegah. Mereka pun mengirimkan 2 hero kelas A untuk mengintai kota Z, yaitu Golden Ball dan Spring Mustachio. Dibandingkan dengan kota lain, kota Z berpotensi mengalami bencana monster tertinggi. Situasi semakin memburuk sejak 10 tahun terakhir. Bahkan beberapa tahun yang lalu muncul monster dengan level dewa. Kedua hero kelas A ini terus ngobrol sambil melakukan patroli di beberapa lokasi mencurigakan. Mereka pun tersentak karena di belakangnya muncul monster Konbu yang melintas. Tentu saja mereka langsung mengejar monster tersebut. Dengan cekatan, Golden Ball menyerang Konbu dengan peluru emasnya. Sayangnya si Konbu menangkis serangan tersebut dengan sangat mudah.
Alhasil, Golden Ball pun dibantai oleh tentakel monster Konbu hingga muntah-muntah darah. Spring Mustachio pun tidak tinggal diam. Dia lantas mengeluarkan pedang anggarnya dan menghentikan semua serangan tentakel kilat si Konbu. Dengan serius, Spring mengeluarkan teknik pedang bekasnya untuk membunuh Konbu. Sayangnya si Konbu berhasil menghindari serangan Spring yang sebenarnya sangat mematikan. Spring sadar kalau monster di hadapannya ini sangatlah kuat. Dia pun mengontak asosiasi hero untuk melaporkan kondisi genting ini. Setelah menerima informasi ini, asosiasi hero pun memerintahkan hero kelas A ke atas untuk segera membantu Spring Mustachio. Saat ini kondisi Spring sangat kepayahan. Pedangnya telah dipatahkan, dan tidak mungkin dia sanggup bertahan lebih lama lagi. Dan benar saja, sedetik kemudian dia langsung ambruk dan tidak sadarkan diri. Ketika si Konbu hendak pergi dari TKP, tanpa diduga dia bertemu Saitama yang barusan selesai berbelanja. Tanpa bicara, Konbu lantas menyerang Saitama dengan banyak tentakelnya. Melihat tentakel tersebut, membuat Saitama mengingat kalau dia lupa membeli rumput laut. Tentu saja monster Konbu langsung tamat di tempat. Saitama pun mendapatkan banyak persediaan rumput laut dan memasaknya untuk makan malam. Pusat Asosiasi Hero mendapatkan laporan dari Golden Ball dan Spring Mustachio. Secara ajaib mereka berhasil selamat dari serangan monster Konbu. Sebenarnya mereka tidak mengetahui detailnya. Yang pasti, ketika sadar mereka tidak menemukan monster tersebut. Beberapa hero yang mendatangi TKP untuk membantu dibuat agak ngeri dengan kondisi TKP yang sudah amburadul cukup parah. Mereka mengira kalau telah terjadi perebutan wilayah antar sesama monster. Kengerian akan munculnya banyak monster di kota Z nampaknya telah menjadi buah bibir di masyarakat biasa ataupun para hero. Disinilah asosiasi hero memutuskan untuk lebih meningkatkan penjagaan dan kewaspadaan di kota Z. Pada suatu ketika, asosiasi hero memanggil Genos untuk segera datang ke kantor wilayah. Walau kurang begitu paham, Genos lantas berpamitan pada Saitama untuk memenuhi panggilan tersebut. Namun saat tiba di gedung asosiasi hero kota Z, Genos hanya bertemu dengan Bang seorang. Bang adalah hero kelas S peringkat ketiga yang lebih dikenal dengan nama Silver Fang. Disinilah diketahui kalau kantor wilayah ini telah kosong dan semua orang telah pergi menuju markas pusat. Selain Genos dan Bang, semua hero kelas S tidak ada yang datang. Semuanya tidak peduli dan terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Bang mengungkapkan kalau ada sebuah meteor besar yang akan jatuh di kota Z dalam 35 menit lagi. Tingkat bencananya mencapai level naga, yang tentunya membuat Bang begitu pesimis dan tidak yakin bisa menghentikan laju meteor tersebut. Genos pun terkejut mengetahui fakta ini. Bisa dipastikan kalau kota Z akan musnah jika meteor menghantamnya. Dikarenakan sudah tidak ada yang bisa dilakukan, Bang lantas meminta Genos untuk segera mengungsi bersama dengan yang lainnya. Bang tidak bisa pergi karena dia tidak bisa meninggalkan dojo yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat mulai panik dan saling berdesakan untuk menyelamatkan diri. Rasa-rasanya percuma juga melarikan diri dari hantaman meteor ini. Genos pun berlari dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia sungguh tidak menyangka kalau harus menguji senjata prototipenya secepat ini. Dia lantas mengaktifkan dua lengan bionik barunya dari sebuah koper. Namun dia agak kaget karena Metal Knight datang secara tiba-tiba. Metal Knight menolak bekerja sama dengan Genos karena dia hanya ingin menguji senjata barunya pada meteor. Walaupun meteor ini terjatuh, dia tidak akan mati. Tentu saja karena mesin di hadapan Genos saat ini adalah robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Sedetik kemudian, Metal Knight menembakkan banyak misil untuk menghancurkan meteor di atasnya. Walaupun daya ledaknya sangat besar, namun serangan misil tersebut tidak membuahkan hasil. Genos pun turun tangan dengan mempersiapkan inti kekuatan di dadanya. Dia lantas meledakkan seluruh kekuatan apinya untuk menghentikan laju gelombang meteor. Sayangnya serangan kuat Genos masih saja tidak mempan. Dia nampak pasrah dan melemah karena kehabisan banyak energi. Ketika waktu sudah benar-benar menipis, tanpa diduga Saitama datang dan melesat ke atas. Dia menerjang dan menghancurkan meteor hanya dengan sekali pukul. Pun demikian, sayangnya banyak serpihan batu meteor yang jatuh dan menghancurkan banyak bangunan di bawahnya. Saitama sendiri nampak cuek dan tidak peduli. Baginya, yang terpenting satu masalah sudah berhasil dibereskan.
3 hari kemudian, nampak kondisi kota Z yang masih rusak dan perlu banyak perbaikan. Normalnya, gelombang meteor bisa menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Hebatnya Saitama mampu mengecilkan dampak kerusakan gelombang meteor hingga tidak ada korban jiwa. Genos menyadari kalau Saitama adalah hero masa depan harapan umat manusia. Sayangnya saat ini masyarakat malah menganggap Saitama sebagai orang jahat yang telah membuat kehancuran di kota Z. Setelah menghancurkan meteor, peringkat Saitama dan Genos lantas naik. Genos naik dari kelas S peringkat 17 menjadi peringkat 16. Sementara Saitama naik cukup tajam dari kelas C peringkat 342 menjadi peringkat kelima. Genos pun tidak kaget melihat peringkat Saitama. Bahkan menurutnya, Saitama seharusnya masuk ke dalam kelas S. Nampaknya asosiasi hero menganggap kalau Genos dan Metal Knight adalah hero yang berperan besar dalam penghancuran meteor. Genos lantas menjelaskan tentang level bencana pada Saitama. Di antaranya adalah level bencana harimau, iblis, naga, dan dewa. Saitama pun memutuskan jalan-jalan keluar sendirian untuk sekedar melihat kondisi dan keadaan kota. Kerusakan kota Z memang bisa dibilang cukup parah. Banyak gedung bertingkat serta bangunan penting yang hancur berantakan. Saat itu Saitama diteriaki oleh Tank Top Tiger dan Tank Top Black Hole. Keduanya yang merupakan hero kelas C sangat tidak terima kalau Saitama telah melampaui peringkat mereka. Mereka menilai Saitama telah melakukan cara licik untuk naik peringkat. Black Hole menyudutkan Saitama yang seharusnya bertanggung jawab atas kehancuran kota Z. Dia menuduh tindakan Saitama sangat tidak manusiawi. Dia juga menyebut Saitama sebagai hero yang sangat kejam. Teriakan Black Hole membuat banyak massa terus berdatangan. Dia menimpakan semua kesalahan hanya pada Saitama. Masyarakat pun akhirnya terpancing emosi dan mulai menyudutkan Saitama. Black Hole dan semua masyarakat meminta agar Saitama berhenti saja menjadi seorang hero. Walaupun ditekan sedemikian rupa, nampaknya Saitama masih saja diam dan tidak menjawab apapun. Tank Top Tiger pun cukup senang, dan dia mengira kalau harga diri Saitama pasti sudah hancur. Saat Black Hole dan Tiger mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, mereka lantas mengajak Saitama berduel dengan jujur. Namun Tiger langsung tumbang dengan sekali sikat, sementara si Black Hole tidak mampu berbuat banyak karena dicengkram oleh Saitama. Black Hole pun kesakitan, dan dia meminta maaf karena telah berbohong tentang Saitama. Namun anehnya, Saitama malah membenarkan perkataan Black Hole. Dengan marah, Saitama mengakui kalau dirinya lah yang menghancurkan meteor hingga kota Z jadi rusak seperti ini. Dia bahkan memarahi para masyarakat yang tidak terima dengan pernyataannya. Sesaat kemudian, Genos datang untuk meredakan amarah Saitama. Genos pun mengajak Saitama pulang ke rumah. Saitama sendiri masih kesal karena diperlakukan dengan sangat buruk oleh Tank Top bersaudara. Namun Genos selalu menenangkannya. Genos tidak pernah bertemu dengan sosok sehebat Saitama. Walau masyarakat tidak mengakui sosok Saitama, namun Genos akan selalu mengikutinya. Saitama sendiri tidak peduli dan tidak mau ambil pusing dengan pengakuan. Dia pun terus melangkahkan kakinya untuk kembali pulang. Beberapa hari kemudian, muncul seekor monster gurita yang membuat kegaduhan di pinggiran pantai kota J. Si gurita membawa pesan dari lautan terdalam pada para manusia, di mana isi pesan tersebut adalah memaksa para manusia menyerahkan diri atau dijadikan mangsa. Tanpa diduga, Saitama datang dan membuat perhitungan dengan monster gurita. Sesaat kemudian, si Mumen Rider datang dengan sepeda pancalnya. Walau sudah berusaha keras mengayuh sepedanya, namun Mumen terlambat. Dia menemukan kondisi monster gurita yang sudah tewas dan tubuhnya hancur berantakan. Dia pun mencari informasi tentang sosok hero yang telah menghancurkan monster gurita. Para netizen menyebutkan kalau hero tersebut mampu mengalahkan semua musuh hanya dengan satu pukulan. Walau belum yakin, namun mata Mumen Rider terpaku pada sosok Saitama. Esoknya, muncul sekawanan monster gurita lainnya yang mulai menyerang para manusia. Untungnya saat itu ada Stinger, hero kelas A peringkat ke-11 yang menghadang laju para monster. Saitama dan Genos menyaksikan berita di TV tentang usaha Stinger dalam menghadapi para monster lautan. Namun Stinger mulai terluka dan sangat kewalahan. Asosiasi hero pun meminta bantuan hero lainnya untuk membantu membereskan para monster lautan dengan level bencana harimau ini. Walau babak belur, Stinger berhasil membantai 4 monster yang mengeroyoknya dengan tombak rebungnya. Namun setelahnya,
dia dikalahkan dengan begitu telak oleh Deep Seeking atau Raja Lautan Terdalam. Sementara itu, Saitama dan Genos berlari dengan begitu kencang menuju TKP pertempuran. Demikian juga dengan Mumen Rider. Namun di tengah jalan, Mumen Rider dihentikan oleh beberapa hero kelas C yang mengungsi dengan mobil pickup. Nampaknya hero kelas C tidak akan mampu membereskan masalah ini. Lebih parahnya lagi, level bencana yang semula harimau kini berubah menjadi level iblis. Asosiasi hero lantas menghimbau pada para masyarakat agar segera mengungsi. Pun demikian, Mumen Rider terus melaju dan tidak peduli dengan peringatan bahaya. Di TKP, hero yang bernama Lightning Max tengah mengawasi Deep Seeking dan menunggu bala bantuan datang. Namun dia sangat kaget ketika Deep Seeking tiba-tiba berada di belakangnya. Max pun mulai ketakutan karena Deep Seeking berhasil menahan kekuatan tendangan petirnya. Jika menemukan momen yang pas, dia berencana kabur untuk menjauhi Deep Seeking. Belum sempat menjalankan rencananya, sayangnya Max malah disikat Deep Seeking hingga seluruh tubuhnya mulai mati rasa. Dia benar-benar kalah telak dan dibantai hingga tidak sadarkan diri. Ketika Max terjatuh, untungnya hero kelas S yang bernama Puri-Puri Prisoner datang untuk menyelamatkannya. Kaburnya Puri dari penjara justru membuat Sonic terbebaskan. Puri yang sangat kesal mulai menyerang Deep Seeking dengan serius. Walau disikat Deep Seeking dengan keras, namun si Puri masih bertahan dan membalas pukulan Seeking dengan begitu kuat. Dia pun berubah menjadi mode Angel Style dan menghujani Deep Seeking dengan tinju supernya. Namun serangan Puri tidak mempan. Seeking malah membalik keadaan dan memukuli si Puri dengan begitu brutal. Si Puri pun akhirnya terlempar dan terpental jauh ke atas langit. Setelah itu, Seeking berniat membunuh Sonic yang sangat sombong. Namun dia tidak mampu mengimbangi kecepatan dan serangan Sonic yang sangat cepat. Tanpa diduga, kecepatan dan kekuatan Seeking meningkat cukup tajam setelah turun hujan yang cukup deras. Di sisi lain, Mumen Rider tanpa sengaja bertemu dengan Saitama, di mana Saitama nampak kesasar dan bingung mencari Genos. Sonic masih sibuk bertarung melawan Deep Seeking. Dia agak kebingungan mengapa serangan kuatnya tidak begitu mempan pada Seeking. Ketika Seeking berhasil menangkapnya, tanpa diduga yang tertangkap hanyalah baju Sonic saja. Sonic pun memutuskan mundur dan berjanji akan membantai Deep Seeking jika suatu saat bertemu lagi. Sesaat kemudian, Deep Seeking menemukan shelter persembunyian ribuan manusia. Dia pun merangsek masuk dan mengancam semua orang. Untungnya di antara manusia tersebut masih ada beberapa hero, di mana salah satunya adalah Snake. Snake lantas memimpin serangan. Sayangnya dia dan hero lainnya harus kalah dalam sekejap mata. Sedetik kemudian, Genos datang untuk menghentikan kebrutalan Deep Seeking. Di waktu yang sama, Mumen Rider membonceng Saitama menuju lokasi pertempuran. Saat menerima telepon dari staf asosiasi hero yang bernama Busho, ternyata Mumen Rider salah jalan. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengayuh sepedanya dengan cepat, meninggalkan Saitama sendirian yang masih mengecek kondisi sekitar. Saking keburunya, HP Mumen Rider terjatuh begitu saja. Saitama pun memungut HP tersebut dan menelpon balik Busho. Saitama mendapat info kalau hero kelas S telah dikalahkan. Busho menyadari kalau di seberang teleponnya bukanlah Mumen Rider. Namun Saitama menegaskan pada Busho kalau dia juga seorang hero. Situasi yang semakin ruwet ini membuat Saitama nampak sangat serius. Tanpa basa-basi, Genos memukul Deep Seeking dengan kekuatan penuh. Gak tanggung-tanggung, kekuatan api Genos mampu melubangi shelter pengungsian dengan begitu parah. Semua masyarakat yang awalnya ketakutan langsung bersorak-sorai setelah mengetahui kehebatan Genos. Namun kegembiraan mereka hanya berlangsung sesaat. Seeking menghajar Genos dari belakang sekaligus menghancurkan lengan kanannya. Dia benar-benar kesal dan akan membantai Genos hingga tidak bersisa. Sementara itu di pusat asosiasi hero, Busho dan Jinsuren mengecek profil Saitama melalui sistem database. Disinilah mereka mulai paham kalau Saitama bukanlah hero sembarangan. Belum adanya bukti yang valid membuat Saitama dirumorkan sebagai hero gadungan. Busho sendiri sebenarnya tidak pernah mengizinkan hero kelas C bertarung dalam level bencana iblis. Namun setelah mendapatkan persetujuan dari Jinsuren, dia langsung memerintahkan Saitama untuk menuju lokasi pertempuran. Di sisi lain, Mumen Rider berusaha mengayuh sepeda pancalnya dengan sekuat tenaga menuju titik lokasi yang telah ditentukan. Di pusat bencana,
Genos meminta semua masyarakat untuk segera melarikan diri. Tentu saja semua orang mulai panik dan berlarian ke sana kemari. Genos pun menghadang pergerakan Deep Seeking, di mana Raja Lautan ini hendak menghabisi semua orang tanpa terkecuali. Adu jotos pun terjadi. Walau hanya dengan satu tangan, Genos mampu mengejar Seeking dengan barbar. Dia membakar dan menghujani tubuh Seeking dengan teknik machine gun blow-nya yang sangat mengerikan. Sayangnya tubuh Genos harus hancur karena melindungi seorang gadis kecil dari serangan bola asam Seeking. Seeking lantas mengempaskan Genos keluar shelter dan membuat cyborg tersebut benar-benar tidak berdaya. Situasi pun semakin tidak memungkinkan. Apalagi saat itu Mumen Rider muncul dan melemparkan sepeda pancalnya pada punggung Seeking. Bukannya senang, Genos malah meminta Mumen Rider berhenti dan segera menjauh dari Seeking. Sesuai dugaan, Mumen Rider dibantai habis-habisan oleh Seeking. Mumen Rider sadar kalau kehadirannya sebagai hero kelas C sangat tidak diharapkan. Dia juga sangat paham kalau dia begitu lemah dan tidak mungkin bisa menang melawan Seeking. Namun ini bukanlah masalah menang atau kalah. Intinya, Mumen Rider tidak gentar dan siap menghadapi Seeking apapun yang terjadi. Tanpa diduga, semua orang memberikan dukungan penuh pada Mumen Rider. Mereka percaya kalau Mumen Rider mampu mengalahkan Seeking. Tentu saja faktanya tidak seperti itu, di mana Mumen Rider dikalahkan dengan sekali sikat. Sedetik kemudian, Saitama datang dan menolong Mumen Rider. Dia juga menemukan Genos dalam kondisi rusak yang cukup parah. Saitama lantas meminta Genos santai saja karena sebentar lagi dia akan membereskan Seeking. Tanpa diduga, Seeking langsung melesat dan memukul kepala gundul Saitama dari belakang. Kondisi ini pun membuat Seeking agak kaget karena Saitama masih mampu berdiri setelah menerima pukulannya. Kedatangan Saitama yang merupakan hero kelas C malah membuat harapan masyarakat semakin pupus. Mereka pun tidak berharap banyak pada Saitama. Seeking sendiri mulai kuar-kuar tentang asal-usulnya pada Saitama. Menurutnya, makhluk lautan harusnya berdiri di puncak piramida kehidupan dunia. Namun Saitama benar-benar sangat malas mendengarkan ocehan Seeking. Dia pun meminta Seeking untuk segera maju karena kondisi masih hujan. Tentu saja Seeking sangat marah dan mulai menyerang Saitama dengan pukulan supernya. Tapi dalam sekejap mata, tubuh Seeking nampak berlubang setelah menerima serangan super cepat dan kuat milik Saitama. Seketika itu juga pukulan Saitama membuat hujan langsung menghilang. Seeking pun akhirnya tewas di tangan Saitama dengan satu pukulan. Tentu saja masyarakat agak terkejut melihat fakta ini. Namun setelahnya mereka berteriak kagum pada kehebatan Saitama. Saitama sendiri merasa sangat bosan, padahal dia sedikit berharap bisa bertarung lebih lama dengan Deep Seeking. Beberapa hari setelah insiden di kota J, Saitama dan Genos nampak pulang berbelanja dari Indomaret. Mereka pun kedatangan drone milik Asosiasi Hero yang mengirimkan sebuah box surat pada Saitama dan Genos. Setelah dibuka, ternyata banyak surat dari penggemar yang ditujukan pada Genos. Saitama sendiri mendapatkan beberapa surat, di mana salah satunya berasal dari haters yang sangat membencinya. Shin pun kembali di kota J, di mana semua orang terkejut dan senang dengan kehebatan Saitama. Namun saat itu muncul seorang haters yang menilai kalau Seeking adalah monster yang lemah. Saitama berhasil mengalahkan Seeking karena monster tersebut mulai melemah setelah bertarung melawan beberapa hero. Perdebatan pun terjadi. Bahkan seorang pria hampir memukuli si haters. Anehnya, Saitama malah tertawa dan menganggap pernyataan si haters benar adanya. Dia merasa tidak melakukan apa-apa, tapi mendapatkan jackpot setelah mengalahkan monster. Dia juga meneriaki semua orang untuk mengatakan kalau dialah yang berjasa telah membunuh Seeking. Semua orang pun mulai sadar kalau Saitama adalah hero gadungan yang berulah di kota Z. Kejadian ini sontak membuat Saitama dihujat karena dia hanya mengambil untung di balik perjuangan hero lainnya. Genos pun tidak habis pikir, apakah ini yang sebenarnya diinginkan oleh gurunya ini? Kalau ini memang pilihan Saitama, dia sungguh tidak mengapa. Yang pasti, jika suatu saat ada orang yang memojokkan Saitama seperti ini, maka dia akan berdiri untuk membela sang guru. Kembali ke apartemen, di mana Saitama mendapatkan surat dari Asosiasi Hero tentang kenaikan levelnya menjadi hero kelas C peringkat pertama. Saitama pun menghadap komite Asosiasi Hero di kota Z, di mana dia ditawari untuk naik ke kelas B karena jasa-jasanya. Saitama tidak masalah naik kelas, walau dia jadi peringkat terakhir di kelas tersebut.
Dengan naik ke kelas B, maka Saitama tidak memiliki target tugas mingguan. Selain itu, dia tidak bisa terus-terusan di kelas C, sementara Genos jauh di kelas F. Saitama pun lantas pulang dengan membawa sertifikat hero kelas B. Dalam perjalanannya, dia mampir ke warung Oden dan bertemu dengan Moment Rider. Moment Rider pun mentraktir makan Saitama, karena Saitama telah naik ke kelas B. Saitama pun mengerti kalau Moment Rider adalah hero kelas C yang bekerja dengan sepenuh hati. Keduanya pun makan Oden bersama dengan penuh kehangatan. Sementara itu di tempat antah berantah, Ancient King yang merupakan klan monster kadal teror bangkit dari tidur panjangnya setelah mengetahui kalau Raja Bawah Tanah dan Deep Sea King telah dikalahkan. Saat itulah pesawat asosiasi hero menurunkan Tatsumaki yang merupakan pahlawan kelas S untuk menghadapi monster besar tersebut. Hebatnya, hanya dengan satu serangan meteor, Tatsumaki berhasil membunuh Ancient King dengan begitu mudah. Scene pun berpindah pada dojo milik Bang, di mana Saitama dan Genos datang karena ada hal yang menarik. Ternyata Bang hanya promosi dojonya saja, yang tentu saja membuat Saitama dan Genos sangat tidak tertarik. Kondisi dojo Bang sangat sepi, karena mantan muridnya yang bernama Garo telah mengalahkan semua orang, hingga mereka semua berhenti karena ketakutan. Bang pun terpaksa mengejar Garo dan mengeluarkannya dari dojo. Sedetik kemudian, seorang utusan dari asosiasi hero meminta Bang untuk segera ke markas pusat karena ada pertemuan darurat hero kelas S. Singkat cerita, Saitama, Genos, dan Bang telah sampai, dan mereka berkumpul dengan hero kelas S lainnya di sebuah ruangan khusus. Semua hero kelas S nampak begitu serius, walau Saitama santai-santai saja. Rapat pun dimulai ketika pejabat asosiasi yang bernama Sitz datang bersama dengan Buso dan Jinsuren. Sambil menggebrak meja, Sitz meminta semua hero kelas S untuk menyelamatkan bumi. Sitz melanjutkan kalau nenek si Babawa telah wafat. Si Babawa bisa memprediksi gempa dan serangan monster dengan akurat. Nenek tua tersebut meninggalkan memo terakhirnya di mana bumi dalam keadaan bahaya. Selama ini si Babawa tidak pernah menggunakan kata bahaya, jadi bisa dipastikan kalau bencana berlevel naga sebentar lagi akan terjadi kurang dari 6 bulan. Saat masih serius rapat, tiba-tiba gedung asosiasi diserang oleh Sky King dari udara. Sky King dan pasukannya berniat untuk menguasai wilayah daratan setelah menghancurkan asosiasi hero. Sayangnya dia dan pasukannya langsung terbunuh oleh Melzalgard, seekor alien yang bersiaga melindungi kapal luar angkasa. Di dalam ruangan rapat, Sid sangat terkejut karena kota A telah dihancurkan 99,8%. Dia tidak menyangka kalau prediksi si Babawa terjadi secepat ini. Tanpa banyak bicara, Saitama pergi meninggalkan ruangan rapat dan menemukan kapal alien yang sangat besar di atas gedung asosiasi. Sementara itu, Iaian yang merupakan hero kelas A telah kehilangan lengan kirinya saat berhadapan dengan Melzalgard. Ketika Melzalgard membelah diri dan hendak membunuh Iai, untungnya Atomic Samurai datang untuk menyelamatkannya. Mel pun bersemangat karena di planet ini ada makhluk yang bisa mengimbanginya. Untuk mengalahkan Melzalgard, Atomic Samurai dibantu oleh Bang, Metal Bat, dan juga puri-puri Prisoner. Asosiasi hero pun memutuskan kalau bencana kali ini adalah bencana terbesar, yaitu level dewa. Beberapa hero kelas S kebingungan tentang bagaimana caranya untuk menghancurkan kapal alien di angkasa. King yang merupakan petarung terkuat di bumi menegaskan kalau dirinya tidak akan melakukan apapun. Dia cukup realistis karena memang tidak ada cara untuk menyerang dengan ketinggian seperti itu. Menurutnya, memanggil Metal Knight adalah keputusan terbaik. Tentu saja Tatsumaki sangat jengkel dan marah-marah nggak jelas dengan pernyataan King. Genos sendiri tidak peduli. Dia memutuskan untuk bertarung sendiri tanpa bantuan dari hero kelas S lainnya. Genos pun berpikir kalau Saitama pasti telah memasuki kapal alien. Baginya, tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan oleh gurunya tersebut. Dan benar saja, Saitama telah mengobrak-abrik para alien dengan sangat brutal. Bahkan salah satu alien kuat yang bernama Kroribas dibantainya dengan sekali pukulan. Dia terus melakukan penghancuran pada kapal alien beserta seluruh isinya. Dia pun berharap untuk segera menemui bos terkuat dari kapal alien ini. Shin pun menunjukkan sosok Lord Boros, sang pimpinan tertinggi dari kelompok bajak laut kejam Dark Matter. Genryu Ganshup sangat terkejut karena Kroribas yang merupakan salah satu prajurit terkuat telah dikalahkan dengan begitu mudah.
dia menganggap Saitama sudah gila karena terus menghancurkan beberapa bagian kapal tanpa emosi. Sesaat kemudian, Genryu dikejutkan dengan kehadiran Lord Boros. Dia lantas meminta maaf pada bosnya karena telah membiarkan salah satu manusia memasuki kapal. Selain itu, penyusup tersebut telah merusak 23% bagian kapal dan juga membunuhi semua prajurit yang menghadangnya. Lord Boros pun meminta Genryu tenang, karena hingga saat ini bola energi masih baik-baik saja. Dia lantas memerintahkan Genryu untuk menghadang si penyusup bersama dengan prajurit alien terbaik yaitu Groribas dan Melzalgard. Sambil ketakutan, Genryu mengungkapkan kalau Groribas telah terbunuh. Boros pun agak terkejut, dan dia sangat penasaran dengan sosok penyusup botak yang telah memporak-porandakan kapal dan pasukannya. Sementara itu di daratan, Puri berhasil melubangi tubuh Melzalgard dengan pukulan supernya. Sayangnya serangan tersebut tidak mempan, dan tubuh Melzalgard beregenerasi dengan begitu cepat. Iai mengingatkan pada hero kelas S agar tidak terkena serangannya. Jika terkena, maka tubuh para hero bisa langsung hancur seperti lengan Iai. Bang pun melakukan serangan lebih dulu dan menghempaskan Melzalgard dengan tinju penghancur batu aliran air. Walau masih bersemangat, namun Melzalgard agak terkejut setelah dikabari Genryu kalau kapal utama telah disusupi. Para hero kelas S mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyudutkan Melzalgard. Tubuh Melzalgard pun hancur, namun dalam sekejap tubuh tersebut bisa langsung sembuh total. Melalui gelombang telepati, Genryu terus menghubungi Melzalgard dan memerintahkannya untuk segera kembali ke kapal. Bagaimanapun juga, penyusup di dalam kapal harus disingkirkan terlebih dahulu. Sebenarnya Melzalgard ingin segera kembali ke kapal, namun dia tidak bisa bergerak karena para musuh terus menyerangnya. Ketika Metalbat menghancurkan salah satu bagian dari tubuh Melzalgard, tanpa diduga dia menemukan sebuah bola kelereng dan menghancurkannya. Sontak saja salah satu bagian dari tubuh Mel langsung hancur tidak bersisa. Metalbat pun memberitahukan pada rekan-rekannya sesama hero kelas S kalau tubuh Melzalgard ada sebuah kelereng dan itu adalah kelemahan utamanya. Atomic Samurai pun bersemangat karena dia hanya perlu menebas Melzalgard bersama dengan kelerengnya. Di waktu yang sama, Saitama mendapatkan peringatan dari Genryu untuk segera meninggalkan kapal. Saitama sendiri mengaku tersesat dan dia ingin segera keluar dari kapal terkutuk ini. Tanpa curiga, Genryu pun menunjukkan jalan keluar pada Saitama. Namun Saitama malah tersenyum jahat dan tidak mengikuti arahan Genryu. Dia pun mengambil arah berlawanan dan menemukan Genryu di ruang kendali utama kapal. Genryu sontak mengamuk dan menunjukkan kekuatan telekinesisnya pada Saitama. Ketika Genryu mengerahkan kekuatan gravitasinya, para pasukan alien lantas berhamburan. Sayangnya mereka tidak mampu menyelamatkan diri dan tewas di tangan atasannya sendiri. Anehnya, Saitama hanya bengong saja dan sama sekali tidak merasakan sensasi serangan apapun dari Genryu. Tentu saja Genryu sangat terkejut dan dia mengeluarkan teknik serangan lainnya, yaitu hujan batu telekinesis. Serangan ini membuat Genryu cukup optimis untuk menumbangkan Saitama. Namun lagi-lagi dia sangat syok melihat Saitama tidak tergores sedikit pun. Saitama sangat menyayangkan kekuatan Genryu yang begitu standar. Dia pun melesatkan sebuah batu di kepala Genryu, dan tentu saja lemparan batu tersebut mengakhiri nyawa Genryu begitu saja. Di bagian bawah, 4 hero kelas S berhasil meremukkan kelereng Melzalgard hingga menyisakan 2 inti saja. Namun Mel cukup tenang, karena anak buahnya telah meluncurkan ribuan misil untuk membumi hanguskan penghuni daratan. Saat misil sudah diaktifkan, sangat mustahil untuk menghindarinya. Semuanya pun bisa dipastikan mati di tempat. Untungnya saat itu Tatsumaki datang dan menghentikan semua misil tersebut dengan kekuatan espernya. Selain itu, Tatsumaki langsung mengembalikan arah serangan misil hingga merusak bagian bawah kapal alien. Mel pun mengamuk dan menyerang para hero kelas S dengan tentakel supernya. Dengan kerjasama yang sangat baik, Bang berhasil meremukkan kelereng Melzalgard hingga menyisakan 1 inti terakhir. Sayangnya dia terhempas cukup jauh setelah menerima sabetan tentakel Melzalgard yang begitu kuat. Kembali pada Saitama, di mana saat ini dia berhasil bertemu dengan Lord Boros. Boros sendiri cukup kagum dengan sosok Saitama karena dia merasakan energi luar biasa dari pria botak tersebut. Boros mengungkapkan kalau dia adalah penguasa alam semesta dan dia merompak apapun yang ada di semesta ini. Namun dia mulai bosan karena dia terlalu kuat dan tidak ada yang mampu menandinginya.
Namun pada suatu hari ada alien yang meramalkan kalau di bumi ada sosok manusia yang bisa membuatnya bertarung dengan penuh semangat. Ramalan itu sudah lewat 20 tahun yang lalu, jadi sangat sulit dibayangkan bagaimana lamanya perjuangan Boros untuk sampai ke bumi. Dia pun sangat senang dan meminta Saitama untuk memberikan kejutan yang didambakannya. Tanpa banyak bicara, Saitama langsung meninju Boros hingga merusak dinding kapal. Boros pun sangat terpojok dan zirah yang selama ini menyegel kekuatan supernya tiba-tiba langsung rusak. Tentu saja Lord Boros bebas meledakkan kekuatannya dan dia berevolusi menjadi sosok monster yang begitu kuat. Namun kengerian tersebut sama sekali tidak membuat Saitama gentar. Dengan wajah datar, dia akan meladeni keinginan Lord Boros. Boros pun menekan Saitama dengan berbagai kombinasi serangan pukulannya. Sementara Saitama lebih memilih bertahan atau bahkan mundur dari gempuran serangan Boros. Karena Boros terus ngotot, Saitama pun melepaskan pukulan standarnya hingga membuat Boros kehilangan lengan kanannya. Boros agak kaget dan tidak menyangka kalau Saitama mampu mengimbanginya yang saat ini sudah melepaskan kekuatan tersembunyinya. Di luar kapal alien, Tank Top Master dibuat kaget dengan kekuatan Esper Tatsumaki yang tidak masuk akal. Tatsumaki mengangkat banyak bongkahan gedung dan melesatkannya pada kapal alien. Serangan tersebut mengakibatkan ledakan dan kerusakan kapal yang tidak main-main. Para alien di dalam kapal benar-benar dibuat sangat ketakutan. Mereka semua sangat menyesal karena telah meremehkan makhluk di planet ini. Sesaat kemudian, Drive Knight yang merupakan hero kelas S peringkat ke-9 mengingatkan Genos kalau Metal Knight adalah musuh. Walau tidak menjelaskan detailnya, tapi Drive meminta Genos untuk berhati-hati dan menjauh dari Metal Knight. Saat ini Atomic Samurai benar-benar serius bertarung melawan Mel Zalkard. Mel terus beregenerasi, walau tubuhnya sudah ditebas berkali-kali oleh Atomic Samurai. Tanpa diduga, Bang kembali bangkit dari cederanya. Tentu saja hal ini membuat Mel Zalkard agak kaget. Perhatiannya teralihkan pada Bang, sementara di belakangnya Atomic Samurai langsung menebasnya. Serangan atomik membuat tubuh Mel Zalkard hancur berhamburan. Saat sedang memulihkan diri, tanpa diduga Bang langsung menangkap inti kelereng dari kepala Mel Zalkard. Bang pun menghancurkan kelereng tersebut dan setelahnya fisik Mel Zalkard hancur menguap selama-lamanya. Setelah mengalahkan Mel Zalkard, para hero kelas S tidak bisa tenang-tenang karena kapal alien masih tetap terbang di langit. Pertarungan Saitama melawan Boros masih berlangsung di dalam kapal. Boros benar-benar menekan Saitama walau hanya dengan satu tangan. Saitama sendiri nampak biasa saja, namun setelahnya dia terkena tinju kidal Boros hingga merusak beberapa pilar kapal. Tidak berhenti di situ, Boros lantas menendang Saitama dengan kedua kakinya. Saitama dan Boros kembali melakukan pertarungan brutal hingga keluar kapal. Boros sangat senang karena Saitama adalah satu-satunya makhluk yang mampu mengimbangi kekuatannya. Dia pun melepaskan gelombang energi penghancur super besar pada Saitama. Walau serangan tersebut tidak berdampak apapun pada Saitama, namun Boros kembali memukulnya dengan begitu keras. Boros sangat bangga dengan kekuatan bangsanya, di mana mereka bisa bertahan dari iklim lingkungan yang sangat buruk. Selain itu, bangsa alien memiliki kekuatan pemulihan tubuh terbaik sejagat raya. Dalam sekejap mata, Boros mampu memulihkan tangannya yang sebelumnya telah hancur. Ketika Boros terus ngoceh nggak jelas, Saitama langsung memotongnya karena pertarungan belum berakhir. Boros pun terdiam, dan dia langsung meledakkan kekuatan supernya yang bertajuk Meteoric Burst hingga tubuhnya bermutasi semakin terang. Dia pun memukul Saitama dengan kecepatan tinggi hingga menghancurkan dinding kapal dan pasukannya sendiri. Boros kembali melesat dan menghajar Saitama tanpa ampun. Kecepatan dan kekuatannya sungguh tidak masuk akal. Boros lantas menendang Saitama dengan sangat keras. Parahnya, tendangan super tersebut menghempaskan Saitama hingga ke bulan. Pria botak tersebut nampaknya masih baik-baik saja. Hanya saja dia tidak bisa bernafas di bulan. Dia pun melesat kembali ke hadapan Boros hingga membuat alien tersebut sangat terkejut. Tanpa membuang waktu, Boros kembali menghajar Saitama dengan segenap kekuatannya. Namun Boros tiba-tiba muntah darah ketika menerima tinju Saitama secara langsung. Saitama juga melepaskan rentetan tinju biasanya di tubuh Boros dan membuat tubuh alien tersebut hancur berantakan. Namun dengan kekuatan regenerasinya, Boros mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan sempurna. Dengan sangat serius, Boros berniat menghancurkan Saitama. Dia mengumpulkan segenap energinya dan melepaskannya pada Saitama.
Boros begitu yakin kalau gelombang kekuatannya kali ini mampu menghancurkan Saitama bersama dengan planet bumi. Menghadapi situasi ini, Saitama pun mengeluarkan jurus mematikannya, yaitu pukulan dengan mode serius. Teknik mengerikan Saitama lantas mengenai tubuh Boros dengan begitu telak. Teknik ini juga membuat gelombang serangan Boros terbelah, sekaligus meretakkan bola energi di pusat kapal alien. Sesaat kemudian, tubuh Boros nampak hancur dan terkulai lemas. Dia malu telah dikalahkan dengan begitu parah. Bahkan menurutnya, duel barusan tidaklah pantas disebut pertarungan. Boros mengakui kalau Saitama adalah makhluk yang terlalu kuat. Boros pun akhirnya tewas dibarengi dengan hancurnya bola energi. Kejadian ini sontak membuat kapal alien terjatuh dari langit dan meremukkan apapun yang ada di bawahnya. Beberapa saat kemudian, Amaimax menemukan kondisi kota A yang sudah hancur parah. Dia pun menemui beberapa hero kelas S dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Metalbat menjelaskan kalau ada alien yang menyerang kota A dan alien tersebut kini sudah dibereskan. Bukannya senang, Amaimax malah kecewa dan menganggap hero kelas S di depannya sangat lemah karena membiarkan kondisi kota A hancur seperti ini. Dia juga tidak peduli dengan penjelasan Atomik dan Puri, di mana semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi situasi buruk ini. Namun Amai malah membuat suasana semakin tidak nyaman dengan meminta semua orang di depannya pensiun menjadi hero. Tentu saja Metalbat sangat marah dan ingin menghajar Amaimax. Namun saat itu semuanya dikejutkan dengan kedatangan Metal Knight. Genos pun mendatangi Metal Knight dan menanyakan apa maksud kedatangannya ke tempat ini. Apalagi Genos mengingat pesan Drive Knight kalau Metal Knight adalah musuhnya. Disinilah diketahui kalau Metal Knight hendak mengoprek kapal alien dan membuat senjata yang lebih kuat dan canggih demi kebaikan umat manusia. Metal Knight pun menemukan beberapa alien yang masih selamat. Namun tanpa bicara, Amaimax langsung membantai semua alien tersebut dengan dalih menegakkan keadilan. Setelah mengungkapkan rasa kecewanya pada Genos, Amai pun langsung pergi begitu saja. Sedetik kemudian, Saitama menghancurkan dinding kapal alien dan keluar dengan wajah datar. Tatsumaki pun jadi bingung. Mengapa hero kelas B seperti Saitama bisa masuk dan keluar kapal alien? Namun Saitama malah mengabaikan Tatsumaki dan mengajak Genos untuk kembali pulang ke rumah. Tentu saja Tatsumaki sangat kesal dan ngoceh tidak jelas di hadapan Saitama dan Genos. Dia pun menghempaskan Genos karena tidak terima disebut seorang bocah. Tatsumaki pun langsung pergi ketika Bang memintanya untuk berhenti membuat keributan. Semenjak insiden serangan alien, Kota A dinyatakan menghilang dari peta dan ini adalah sejarah malapetaka yang sangat kelam. Namun tidak lama kemudian keributan mulai mereda, hingga tidak ada lagi yang membicarakan hilangnya Kota A. Pesawat alien diambil alih Metal Knight, dan gedung asosiasi hero pusat dirombak total jadi lebih kuat agar kedepannya mampu memaksimalkan potensi para hero. Beberapa hari kemudian, muncul Raja Monster dari dunia bawah yang bernama Pluton. Monster ini telah menghancurkan kota Y dengan begitu parah. Tidak tanggung-tanggung, level bencana yang diakibatkan Pluton adalah naga. Genos pun segera datang dan menyelamatkan seorang bocah yang hendak diinjak oleh Pluton. Sementara itu Saitama melesat dan meninju Pluton dengan sangat kuat hingga tubuh monster tersebut hancur berhamburan. Namun lagi-lagi Saitama mengumpat sejadi-jadinya karena pertarungannya harus berakhir dengan satu pukulan.